Hari saya mau buat satu ringkas simple punya review untuk Isuzu D-Max. Background tak cantik ah. Sebab saya pinjam ini kereta sudah 3 hari. So, saya mau buat ringkas punya review bagi korang tahu saya sendiri punya pandangan untuk Isuzu D-Max. Yang ini saya dapat pinjam punya 3.0 liter punya. Harga dia 161,800. 1.9 punya dia 141,000. So, I mau review apa? I feel ini kereta ramai orang tak tahu ataupun ada underrate sikit. Kenapa tiba-tiba I mau cakap macam ni? Sebab even I yang selalu main used car punya sebelum ini, orang tanya I mau pakai pickup off-road ke, pakai kasar ke, pilih apa kereta? I punya mindset on the spot keluar punya. Highlight tak losak. Tapi pumping lah. Bawa rasa selesa lah. I selalu cakap orang macam ni punya. Lepas itu ada orang tanya saya, Triton okey tak? Sorry ya, pada I Triton pada pagi I ada sikit bad punya itu history. Kenapa? Kan I kerja apa? Orang ada kasih I kereta, jual kereta kasih I Triton. Problem engine. Dia bukan engine asal. Kalau owner lama tak jaga, okey. Dia engine masuk air, itu engine biasa mau tukar. Dia susah mau, dia punya design punya pasal, mau repair balik susah. So Triton pada I leceh sikit. Tapi Triton dia bawa selesa. Okey, bawa jalan selesa. Tapi pada I dia kurang tahan. Okey. So next pick up apa kereta lagi? Ford. Ford memang power. Off-road ke, tuning ke, itu gear punya feel ke, I feel lah dia number 1. Tapi dia punya maintenance pun number 1. Sebab gearbox dia senang rosak. 10 gear. Okay. So, Isuzu D-Max. Sebelum ini, I feel tak tahu sebab orang jarang pakai. So, I pun tak tahu ini kereta. Memang ada orang jual sama I. So, jual, ambil. Tak ada apa-apa punya. So, I pakai ini kereta 3 hari. I ada special peer view. Ini kereta sudah underrated. Kenapa? Dulu I pakai pickup kan. Pumping, baik punya highlight, pumping. Okey, selesa punya Triton sama Ford senang rosak. Yang ini sudah tukar I punya mindset lain. Actually dia bawa pun selesa tau. Bawa tak ada itu mau muntah punya feel. Okey. Tapi dia kalah tadi pada Triton sikit driving punya feel. Lepas itu I off-road. I bawa ini pergi test off-road. Tak ada hal. Okey. Sama paling penting punya jimat minyak. Okey, ini semua orang sudah tahulah. I mau bagi korang satu lagi info paling penting punya. Lepas I drive ini kereta 3 hari, I tanya 4 workshop semua I punya area. Okey. Ini kereta ada masalah tak? Kebanyakan cakap tak ada masalah. I punya kawan kerja Mancon company semua beli ini. I pun call dia, tak dapat ni kawan. I tanya dia, kau pakai ini kereta staff kan? Ada problem tak? Cakap tak ada. Ada kereta 800,000, 900,000 punya, tak ada rosak punya. Gantilah itu wear and tear punya. Okay. I tanya workshop. Workshop bagi I punya jawapan sama. Tak ada apa-apa rosak punya. So, ini kereta boleh consider. Okay. So, cakap banyak-banyak. I ringkas review sikit punya engine ke apa ke. Kita ringkas saja sebab I sudah mau pulang ini kereta. So ini engine dia actually 3.0 liter punya engine. Horsepower dia 190, Newton meter torque boleh pergi 450. Tapi I sendiri tahulah, I sendiri punya audience normally dia tak pergi ini. Okay, dia pergi 1.9 liter punya. 1.9 liter punya D-Max kan. Horsepower 150 kalau I tak salah. Newton meter torque 350. Okey, sampai sini mesti ada orang mau tanya I punya, tak cukup power lah. Mau pergi off-road macam mana? I pernah study I ada pergi kelas punya tahu. Mungkin korang tak tahu. Kereta baru punya kelas. Okey, yang ini kereta betul-betul hari-hari dekat off-road punya orang tak banyak punya. Kebanyakan orang beli pickup renovation macam I punya kawan itu apa Mancon buat rumah punya, dia bawa barang tak belat punya.
So, tak perlu CC besar. Tak perlu. So, 1.9. Kenapa dia mau pakai 1.9? Jimat minyak. Maintenance kurang. Okay. So, dia pakai 1.9. Sudah cukup. Lepas itu, kalau mau offload, kau rasa dia ada masalah? Tak ada. Semua sudah approve. Ini kereta dekat Thailand kan, nombor 1 punya pickup. Okay. So, mesti orang tanya, I punya. Macam ni, macam sama highlight sikit, harga jauh sahaja. Tapi korang perlu tahu satu tau. Ini ada punya barang, highlight tak ada. Apa yang benda yang special? Dia ada satu benda panggil ACC. Okay. Maksudnya, kalau I long distance, Johor, KL, Johor, KL kan, I penat. I tekan itu ACC kan, dia boleh automatik ikut depan punya kereta. Kau mau control dia punya jarak, 3 kereta, 2 kereta, tak ada masalah. Okay. Lepas itu, kalau depan punya kereta lambat, I punya kereta kalau I pakai D-Max kan, dia pun automatik lambat. Kalau depan tak ada kereta, awak boleh set itu kilometer. Kau set 110. Dia automatik jalan. Lepas itu dia ada lane assist. Sini ada kereta datang, dia akan titit. I sudah try 2 hari, I sangat tahu. Okey. Lagi satu. Paling penting punya pada I lah. Pick up punya kereta panjang belakang. Selalu ada blind spot tau. Itu hari I ngam-ngam. I reverse. Sebab I tak biasa pakai ini. I reverse sikit saja, itu motor sudah mau langgar I. Dia emergency brake. I ingat I sudah langgar, I turun kereta tengok. Tak. Lepas itu, tak profesional lah saya. I baru perasan, dia ada kostannya kan. Kalau dia nampak, dia ada sensor belakang ada motor datang kan, dia akan emergency brake. Lain spek punya kereta, kurang ada. Kecuali mahal sangat. Okay. Lagi satu, I sudah study maintenance dia. Okay. Dia 7 tahun unlimited warranty. Okay. Untuk 4 tahun punya servis, korang tahu berapa tak? 4 tahun total 150 km kalau I tak silap. 7,000 lebih aja. I sudah kira sebulan RM150. Kau standby ini duit untuk repair. Okay. Tak ada lagi. Tanji jaga tayar lah. Okay. Kalau betul-betul jaga, ini kereta tak rosak. Ingat saya punya kawan buat rumah punya 900. Dia cakap tak rosak. Dia punya gearbox lagi pakai apa tahu? Aisin punya gearbox 6 auto. Okay. 6 auto tahan lasat. Dia tak macam 10 auto ke ataupun lain blank punya 6 auto ke, sekejap sudah rosak. Okay. So ini engine dia. I pakai ringkas punya tok. Sebab dia tengok I punya kereta kotor. I sudah mau pulang, I tinggal 5 minit aja. Okay. So depan punya suspension yang ini triple O punya tau. Dia pakai independent double wishbone, coil spring tambah itu stabilizer bar. 1.9 punya dia pun independent double wishbone sama coil spring. Okay. Untuk belakang punya suspension dia pakai semi elliptical punya coil spring. Lagi satu dia ada 3 sini. 3 spring, 3 keping. Nampak? Ini 1, 2, 3. Okey. Yang ini, korang tahu apa kegunaan? Dia kalau dia maksimal 5. Dulu punya 5, sekarang dia sudah pergi 3. Kenapa dulu punya 5? Sebab kalau 5 keping, dia boleh bawa lagi berat. Tapi dia punya design sudah lain. Okey, dia sudah soft, itu tak problem. So dia pergi 3 keping. So sini mungkin ada orang tak tahu punya, dia akan tanya, alah 5 pergi 3 buat apa? Okey, saya mau bagi korang satu jawapan. Kalau 5 keping, kereta pumping, pom, tak selesa. Okey, ada kereta pick up, dia bagi 1 spring tau. So kalau 1 spring bawa berat boleh tak? Pun boleh. Tak tahan. Itu aja. So kau sendiri yang design pick up punya, dia sendiri mau buat kiraan, dia engineer. Dia berapa keping paling sesuai, paling selesa. Mereka perlu buat kiraan mana yang paling best. Okay. So video ini hari I rasa sudah habis. I tak ada video cantik-cantik kasih korang. Okay. I feel ada orang mau tanya I spare part dia senang cari tak? Sebab orang tak tahu ini kereta. Spare part dia tak payah risau. Okay. Mau beli senang. Kalau ada warranty balik dekat Isuzu tau. Lepas warranty mau tapak spare part dia, sini senang. Thailand banyak sebab Thailand number 1. Lagi satu, Thailand banyak jual sebab dia punya orang tak perlu hari-hari bawa sawit. Ingat, beli
pick up bukan hari-hari bawa sawit tau. Kalau bawa sawit dia mau belat. So Thailand ni orang dia macam innovationnya ke apa ke bawa barang kan, dia belakang letak sikit panjang punya itu apa tu dia sudah mau jalan. So dia pakai ini tahan lasat. I mau tambah sikit sendiri punya conclusion. Okay, spare part dia senang cari Kalau lepas warranty Thailand boleh beli. And then I sendiri fikir kenapa Thailand ini kereta number one. I sendiri fikir sendiri punya mereka feel highlight senang hilang. Satu, dua, highlight punya driving feel tadi saya cakap tak sedap. So mereka perlu kereta yang tahan lasat, boleh bawa barang berat, and then jimat minyak. Lepas itu bawa tak ada pumping sangat. So mereka pilih ini. Ini I sendiri feel punya. Ada orang feel I beli pick up kan 1.9 liter ini tak cukup. Ada orang memang cakap ini macam. Tapi I punya study bukan semua orang bawa barang berat lah. So ini salah satu kereta pick up korang perlu consider sendiri punya pandangan. Okay, thank you.